wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan materi manajemen logistik dan distribusi. Ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan distribusi fisik. Sebelum saya lanjut, saya perlu sampaikan bahwa seluruh slide ini saya gunakan dari sumbernya Pak Dr. Andi Wijayanto. Ya. Baik, pada kesempatan ini yaitu berbicara tentang perencanaan distribusi fisik, kita perlu mengetahui beberapa hal yang terkait dengan distribution mix. Ya. Maksudnya adalah di dalam merencanakan distribusi fisik ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah fasilitas. Ya. Apakah fasilitas gudangnya ada, fasilitas transportasinya ada, sesuai dengan karakteristik daripada barang tersebut, ya. Dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya, terutama listrik, ya, dan dan fasilitas-fasilitas lain. Kemudian persediaan. Nah, dalam merencanakan distribusi fisik, kita perlu menghitung dengan tepat berapa jumlah persediaan yang kira-kira akan didistribusikan, ya. Kemudian yang aspek ketiga adalah transportasi. Nah, ini juga salah satu aspek yang tidak bisa kita abaikan, ya. Maksudnya harus kita perhatikan. Kenapa? Karena transportasi ini yang akan mengantarkan barang dari gudang ke beberapa retail atau beberapa saluran-saluran distribusi. Nah, pemilihan transportasi yang tepat ini akan menghasilkan efektivitas dan efisiensi saluran distribusi barang tersebut, ya. Kemudian aspek berikutnya adalah komunikasi. Nah, ini komunikasi berhubungan keseluruhan, ya. Berhubungan keseluruhan. Ini kaitannya dengan bagaimana informasi, ya. Informasi itu bisa disalurkan, ya. Jadi harus ada kelancaran komunikasi di antara entitas-entitas yang terlibat. Kenapa? Karena kalau komunikasinya ini tidak berjalan dengan baik, maka akan ada entitas lain yang merasa dirugikan, atau entitas lain yang mungkin mengestimasi salah, atau ada entitas lain yang mungkin menetapkan keputusan yang salah. Jadi adanya komunikasi yang baik di antara entitas, ya, atau orang-orang yang terlibat dalam pendistribusian barang, maka bisa meminimalisir resiko-resiko yang saya sebutkan tadi, ya. Kemudian unitisasi, ya. Jadi unitisasi ini adalah aspek yang terakhir di sini. Kenapa? Karena unitisasi ini adalah semacam penggabungan dari keseluruhan aspek-aspek yang saya sudah sampaikan tadi. Jadi dalam pendistribusian barang, ya, diperlukan kesatuan, ya. Diperlukan kerjasama kolaborasi yang tepat antara setiap entitas-entitas yang terlibat di dalamnya, agar target dari perencanaan distribusi itu atau outcome-nya
itu bisa tercapai, ya. Selanjutnya, berbicara tentang fasilitas, tadi saya sudah singgung ya. Dalam aspek fasilitas ini, yaitu keputusan tentang fasilitas bisa menyangkut tentang lokasi dan berapa jumlah gudang dan pabrik yang harus dibangun. Ini tadi sudah saya sampaikan dari awal. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan fasilitas ini, yaitu sifat besar dan sebaran geografis kebutuhan. Ini perlu perlu diperhatikan ya sebelum menentukan keputusan dalam hal fasilitas atau menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ya terkait dengan fasilitas ini. Kemudian yang kedua adalah biaya penambahan jumlah lokasi. Nah, ini berkaitan dengan kenaikan biaya transportasi dengan pengurangan biaya distribusi ya. Jadi biaya penambahan jumlah lokasi sangat terkait dengan tentunya biaya distribusi. Kemudian yang berikutnya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam hal fasilitas adalah tingkat layanan konsumen ya. Tingkat layanan konsumen yang harus memuaskan. Nah, itulah ketiga besar yang harus dipertimbangkan dalam menentukan tiga poin penting yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan fasilitas. Nah, kemudian dalam hal pertimbangan area distribusi, ada dua poin yang perlu juga menjadi bahan perhatian. Yang pertama adalah kapasitas wilayah, dan yang kedua adalah kapasitas salesman. Nah, ketika ketika suatu barang ingin didistribusikan, maka pengetahuan yang perlu dikuasai dalam hal tersebut adalah yaitu wilayah ya yang menjadi menjadi tempat distribusi barang. Wilayah yang saya maksudkan ini meliputi luas daerah, jumlah penduduk, jumlah toko, omset penduduk, ya, produk sampingan, hasil daerah, pendapatan penduduk, dan seterusnya, jarak tempuh, jumlah langganan, jumlah dan lokasi pasar, ketersediaan grosir, jumlah salesman per daerah, dan penambahan mes atau gudang baru. Nah, masih banyak lagi hal-hal yang perlu dipertimbangkan yang terkait dengan kapasitas wilayah. Tapi yang saya tampilkan pada kesempatan ini adalah fokus-fokus utama yang dipertimbangkan dalam perencanaan area distribusi yang terkait dengan kapasitas wilayah. Ya. Kemudian dalam hal kapasitas salesman. Nah, dalam hal kapasitas salesman ini, tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh seorang salesman selama 8-10 jam setiap hari, selama 20 hari kerja. Nah, hal-hal apa itu? Ya, yaitu terkait dengan pencapaian target, penagihan dan penanganan bad debt ya, atau kredit macet misalnya ya. Kemudian pencapaian efektif call, hubungan baik dengan pelanggan, jumlah kunjungan toko per hari, kekompakan antar salesman, pengetahuan tentang produk, disiplin, tugas tambahan, dan lain-lain. Nah, itulah semua kapasitas yang harus dimiliki oleh salesman yang juga dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan area distribusi. Nah, berikutnya terkait dengan persediaan. Nah, persediaan ini pertimbangan yang harus yang harus diambil adalah yang pertama, jumlah persediaan yang harus disimpan di masing-masing gudang. Jadi, dalam perencanaan distribusi fisik itu harus diketahui berapa jumlah volume persediaan yang harus disimpan di masing-masing gudang. Misalnya ada 2 gudang ya, gudang 1 berapa, gudang 2 berapa. Semua datanya harus lengkap. Berapa kira-kira jumlah persediaan yang harus disimpan di kedua gudang
tersebut, ya. Misalnya begitu. Kemudian di mana barang akan disimpan dan berasal dari pabrik mana barang akan diambil. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan. Apakah barangnya mungkin datang dari luar pulau atau antar kota sama pulau atau antar negara. Nah, ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu diperhatikan agar ya agar aspek persediaan ini itu dapat diminimalisir resikonya atau hal-hal yang mungkin dapat mengancam persediaan, ya, persediaan gudang atau persediaan barang untuk suatu pabrik, persediaan bahan baku, barang dalam proses dan seterusnya. Aspek-aspek tadi, ya, di mana barang asalnya, asal barang di mana, maksud saya, ya, posisi barang yang akan dimasukkan ke dalam gudang atau tempat persediaan barang. Nah, ini perlu diperhatikan, perlu dipertimbangkan dengan baik. Ya. Kemudian, berapa jumlah persediaan untuk setiap kali pemesanan? Nah, ini juga harus diperhatikan. Ya. Tidak bisa juga diabaikan ini atau dianggap enteng, ya. Karena kesalahan dalam menentukan jumlah persediaan mungkin saja atau besar kemungkinan, maksud saya, akan berakibat kepada kemungkinan persediaan itu di luar kapasitas gudang misalnya. Nah, kalau itu terjadi, maka bisa dipastikan sisa barang yang berada di luar kapasitas tersebut kemungkinan akan rusak, kemungkinan akan dicuri, dan kemungkinan lainnya yang bisa terjadi. Nah, untuk itu pertimbangan-pertimbangan tersebut harus diperhatikan, ya, khususnya berapa jumlah persediaan untuk setiap kali pemesanan. Saya kira untuk menentukan berapa jumlah persediaan ini bisa digunakan beberapa metode, antara lain EOQ dan seterusnya, ya. Kemudian aspek transportasi. Nah, dalam merencanakan transportasi atau pengiriman barang, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Ya, yang pertama adalah sasaran pengiriman produk yang didistribusikan, bisa dicapai atau tidak. Nah, ini harus dapat diestimasi dari awal. Ya, misalnya ada daerah yang berada sangat jauh, kemudian didapatkan info bahwa infrastruktur jalan di situ rusak. Nah, tentunya saya kira investigasi awal itu perlu dilakukan untuk mengumpulkan informasi-informasi terkait daerah pemasaran tersebut. Setelah itu mungkin akan ada pertimbangan-pertimbangan apakah menggunakan transportasi lokal, ya, yang telah menguasai seluk-beluk jalur ke tempat pemasaran tersebut. Itu mungkin salah satu bisa menjadi alternatif solusi jika pemasaran pada suatu wilayah itu kurang diketahui atau kurang didapat informasinya. Karena kalau tetap dipaksakan, maka ada kemungkinan, ya, tujuan yang ingin dicapai untuk maksud saya untuk tujuan agar produk itu sampai ke daerah pemasaran yang terpencil atau mungkin infrastrukturnya terbatas, ya, tidak ada jembatan misalnya dan seterusnya, di beberapa sungai yang harus dilewati. Ini bisa berakibat, ya, barang itu tidak sesuai target nyampenya, atau bisa jadi tidak sampai, ya. Nah, untuk itu pertimbangan untuk mendekati, ya, pertimbangan untuk mendekati transporter lokal. Nah, itu mungkin bisa jadi alternatif, ya, maksud saya seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu mengurangi kendala tidak terfokusnya pada masalah pengiriman yang akan sangat merugikan pendistribusian produk. Ya. Jadi salah satu kendala tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika suatu daerah itu tidak
tidak maksud saya ini informasi tentang daerah tersebut tidak banyak sehingga menimbulkan keraguan. Saya kira alternatifnya yaitu untuk mengurangi kendala-kendala yang kemungkinan terjadi, ya, atau kerugian atau risiko yang terjadi, maka pilihannya adalah mendekati transporter lokal. Sekali lagi pertimbangannya adalah mereka lah yang mengetahui seluk-beluk, ya, sulit atau tidaknya di mana posisinya untuk mencapai sasaran atau tujuan pemasaran tersebut. Sehingga kalau perusahaan logistik ingin mendistribusikan barang pada daerah yang remote area atau terpencil, kemudian dipaksakan, nah itu bisa berisiko besar, ya. Apalagi kalau barangnya bernilai tinggi. Nah, itu tentunya akan sangat merugikan kalau salah menetapkan keputusan, ya, atau keputusan terakhirnya itu salah. Nah, jadi harus dipertimbangkan dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah mempersiapkan bagian pengiriman agar benar-benar siap untuk mengirim produk dalam keadaan darurat. Nah, ini juga harus dipertimbangkan dalam mendistribusikan barang, sejauh mana pengiriman, ya, benar-benar siap untuk mengirim produk dalam keadaan darurat. Nah, mungkin hal ini bisa diantisipasi dengan adanya data dan informasi yang lengkap mengenai daerah sasaran. Ya, sekali lagi seperti yang saya sebutkan tadi, kelengkapan informasi mengenai daerah sasaran ini sangat-sangat berguna untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan. Ya. Oleh karena itu, seorang perencana logistik atau seorang manajer logistik, ya, perlu menguasai geografis, ya, daerah-daerah. Ya. Kalau kurang menguasai geografis daerah, maka seorang manajer logistik itu tidak bisa berbuat banyak dalam pengambilan keputusan. Ya, saya kira itu pandangan saya pribadi. Kemudian pertimbangan dalam pengambilan keputusan transportasi, ya, ini kaitannya dengan yang tadi, ya. Apakah akan membeli atau melisingkan kendaraan, ya. Nah, ini terkait dengan transportasi untuk mengirimkan barang, ada sebenarnya dua opsi saja, ya. Apakah membeli kendaraan baru atau menyewa kendaraan. Nah, ini pertimbangannya tentu banyak, ya. Maksud saya banyak yang harus dipertimbangkan untuk menetapkan keputusan tersebut. Tapi salah satu contoh yang saya bisa berikan, jika ada suatu wilayah yang datanya itu, maksud saya data mengenai wilayah sasaran dalam distribusi itu tidak diketahui dengan baik, saya kira seorang manajer perlu sekali lagi mempertimbangkan untuk mengajak entitas-entitas lokal yang telah mengetahui kondisi daerah tersebut atau kondisi daerah sasaran, sehingga ketika ada barang yang dikirim dan perusahaan logistik tidak memiliki kapasitas dalam proses pengiriman tersebut, maka tidak ada salahnya kalau melisingkan atau orang ketigakan proses pengiriman barang ke daerah sasaran yang tidak diketahui kondisi atau kurang diketahui kondisi geografisnya. Sehingga hal ini bisa mengurangi risiko-risiko yang dapat mengancam proses pengiriman barang. Tentunya ada beberapa pertimbangan-pertimbangan selanjutnya, yaitu transporter mana yang trusted atau yang dapat dipercaya. Ya, itu juga memang harus jadi pertimbangan juga dalam menyeleksi
siapa rekan atau orang ketiga yang dapat membantu proses pengiriman barang tersebut. Nah, kemudian yang kedua pertimbangannya adalah bagaimana proses pembuatan rencana pengiriman. Nah, ini saya sudah sebutkan tadi tentang pengiriman barang ke daerah yang remote area atau daerah terpencil. Kemudian berapa sering ya melakukan pengiriman dan seterusnya. Ini dengan data-data historik, saya kira penetapan berapa sering atau berapa kali, berapa frekuensi pengiriman berdasarkan data-data historik nantinya akan ketahuan, ya bisa kok diukur ya masalah seperti itu. Kemudian berikutnya adalah aspek komunikasi. Ya. Jadi aspek komunikasi ini terkait dengan sistem pemrosesan pesanan, kemudian terkait juga dengan penagihan, dan yang ketiga terkait dengan perkiraan kebutuhan. Ya, jadi komunikasi yang saya masukkan di sini dalam pendistribusian fisik itu 3 yang Anda bisa lihat di slide, yaitu terkait dengan pemrosesan pesanan, penagihan, dan perkiraan kebutuhan. Ya, jadi kalau dilihat dari prinsip-prinsip ekonomi, informasi itu atau proses informasi itu efisiensi aliran barangnya akan meningkat jika pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara terpusat dan distribusikan ke cabang-cabang. Kemudian ada juga prinsip lainnya adalah principle of compatibility dan coordination principle. Nah, ketiga prinsip-prinsip ini sangat mempengaruhi pemrosesan informasi. Kemudian unitisasi. Ya, ini aspek yang tadi saya sudah juga jelaskan sedikit di awal, ya. Kemudian ini adalah penguatannya bahwa unitisasi yang ada di sini yaitu bagaimana mengemas produk ke dalam unit yang lebih besar dan akan berpengaruh pada keekonomisan distribusi. Jadi misalnya suatu kemampuan untuk menempatkan barang pada tempatnya, penggunaan kontainer yang mengubah transportasi internasional dan domestik. Jadi kekompakan semua entitas dalam hal unitisasi, dalam hal pemindahan barang untuk disampaikan atau untuk dikirimkan ke tujuan, ini memang perlu juga diperhatikan, ya. Apalagi kalau barang tersebut harus lintas negara, ya. Perlu ada standarisasi, ya. Standarisasi dalam hal kontainer, dalam hal pengempakan dan seterusnya. Karena setiap negara tentunya memiliki aturan-aturan main dalam hal impor barang atau mendatangkan barang dari luar ke negaranya. Mereka memiliki standar-standar tertentu dan pengirim atau perusahaan logistik dari wilayah pengirim itu perlu memperhatikan hal tersebut. Nah, ya, tidak boleh memaksakan bahwa proses logistik yang di negara asal itu sudah pasti akan diterima, enggak. Ya, jadi seorang seorang manajer atau seorang pengusaha logistik sangat perlu mempertimbangkan atau sangat harus tahu aturan-aturan main yang telah ditetapkan oleh berbagai negara, ya, yang merupakan lokasi pengiriman, agar tidak terjadi kemacetan dalam proses penurunan barang, ya, dan pendistribusian barang di daerah-daerah yang aturannya cukup ketat, ya. Kemudian ini ya, di dalam perencanaan distribusi fisik kita perlu merencanakan juga, maksud saya, distributor dan agen, ya. Nah, ini juga hal yang penting untuk dipertimbangkan. Nah, dalam merencanakan distributor dan agen ini, maka strategi distribusi tidak terlepas dari peran distributor dan agen. Nah, kemudian pertimbangan dalam mencari distributor dan agen yang handal adalah kapabilitasnya.
Jadi aspek kapabilitas dari distributor dan agen ini menjadi pertimbangan dalam hal menetapkan siapa distributor dan agen yang akan kita pilih, ya. Kemudian dalam memilih agen ada beberapa juga alasan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah produk dapat terdistribusi dengan baik karena terfokus pada produk yang ada, ya. Kemudian yang kedua adalah sistem keagenan memberi kinerja yang penuh komitmen karena agen harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh produsen. Nah, kemudian ada beberapa kriteria distributor dan agen yang baik. Yang pertama adalah memiliki jaringan distribusi yang luas, ya, menguasai toko eceran, grosir, minimarket, supermarket, dan seterusnya, maupun hotel, ya. Kemudian memiliki kapasitas keuangan yang memadai, sarana transportasi yang memadai, armada penjualan yang besar, cakupan area yang luas, pengalaman distribusi produk yang memadai, tingkat pelayanan yang baik di mata pelanggan, dan mempunyai kemampuan, reputasi, dan sejarah prestasi yang baik. Nah, itulah beberapa hal yang menjadi kriteria distributor dan agen yang baik, ya. Kemudian dalam mengevaluasi saluran distribusi, nah, di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dapat dilakukan dalam melakukan evaluasi saluran distribusi, ya. Jadi kriteria evaluasi perantara yang perlu dilakukan oleh produsen adalah, pertama, pertanyaannya, apakah perantara yang digunakan saat ini masih melayani target market? Nah, ya. Kemudian yang kedua, apakah jumlah sales force cukup memadai dan cukup terlatih untuk mencapai target penjualan? Kemudian apakah jumlah lokasi perantara itu telah cukup untuk melayani pengecer yang ada? Kemudian apakah kebijakan promosi dan anggaran yang disediakan juga telah mencukupi atau tidak? Nah, kemudian apakah perantara yang telah ditetapkan dapat memuaskan persyaratan layanan purna jual konsumen? Nah, berikutnya, apakah perantara yang telah ditentukan juga dapat menjual produk pesaing? Ya. Kemudian apakah kebijakan persediaan sesuai dengan target spreading, ya, atau penyebaran produk, penetrasi, ya, strategi dalam mendekati produk ke konsumen akhir, dan coverage perantara, kecakupan, ya, kemampuan dalam menghandle, ya, suatu distribusi produk. Kemudian apakah perantara yang ditetapkan itu layak menerima kredit? Kemudian yang ke-9, apakah manajemen distributor yang telah ditetapkan bersifat agresif, fleksibel, atau menerima apa adanya? Jadi inilah pertimbangan-pertimbangan dalam mengevaluasi saluran distribusi. Kemudian di dalam mengevaluasi saluran distribusi ini ada 3 prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah coverage the market, channel control, dan cost atau biaya. Jadi dalam kaitannya dengan coverage the market, ya, pihak prinsipal mempertimbangkan seberapa luas sih produknya dapat terdistribusi di outlet-outlet dan seberapa cepat konsumen tersebut mendapatkan produk yang juga digunakan untuk mengukur seberapa banyak outlet yang terdapat dalam area distribusi. Itu maksudnya, ya. Jadi berapa jumlah outlet yang dapat mengcover pasar atau dapat memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian yang kedua adalah channel control. Channel control ini berkaitan dengan seberapa jauh prinsipal ingin memiliki pengaruh terhadap distributor dalam kegiatan pemasaran, terutama pada kegiatan promosi dan distribusi. Dimisalkan, ya, program sales promotion yang meliputi diskon harga, promosi dengan cara bundling, display, dan berbagai sales promotion yang dilakukan oleh si prinsipal, ya. Kemudian biaya, ya. Biaya merupakan salah satu prinsip dalam mengevaluasi saluran distribusi.
di mana biaya ini yang dipertimbangkan adalah berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan pada penentuan jalur distribusi yang dipilih. Ya, jadi semakin hemat biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan distribusi, maka distributor akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Kemudian prinsip-prinsip sistem distribusi yang tangguh. Nah, jadi ini perlu diperhatikan juga prinsip-prinsip yang berkaitan dengan sistem distribusi tangguh. Yang pertama adalah sistem distribusi harus terorganisasikan dengan baik, ya, secara komprehensif dan terintegrasi. Kemudian sumber daya manusia harus menjadi fokus utama, ya, karena mereka lah yang merupakan pelaksana, pengatur, ya, pelaksana dan evaluator juga, ya. Kemudian memanfaatkan kekuatan sistem informasi. Jadi sekali lagi, dalam logistik tidak boleh dilepaskan informasi, ya, karena itu salah satu kekuatan logistik. Itu semakin baik sistem informasi, maka keputusan-keputusan yang dilakukan itu bisa jadi tepat sasaran, dan ini bisa berakibat pada kinerja logistik, ya. Kemudian menjalin kemitraan yang kuat dengan pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi. Ini saya sudah sebutkan tadi, bagaimana mengirim barang ke daerah yang terpencil. Ya, perlu ada kemitraan dengan transporter lokal. Ya, kalau mau melakukan sendiri, ya bisa mungkin sampai, tapi ada beberapa kendala yang harus dihadapi karena perusahaan logistik mungkin tidak tahu kondisi atau areanya, sehingga bisa jadi di jalan atau dalam perjalanan distribusi itu banyak menemui hambatan-hambatan. Nah, itu tentunya tidak diharapkan oleh perusahaan logistik. Sebaliknya, perusahaan logistik itu selalu menginginkan kecepatan, ya, kecepatan pengiriman, ya, ketepatan, karena hal tersebut mempengaruhi pelayanan. Kemudian prinsip berikutnya adalah menggunakan ukuran kinerja finansial dan non-finansial, kemudian menerapkan prinsip-prinsip ekonomi di bidang inventory, transportasi, dan pemrosesan informasi. Kemudian sistem distribusi yang secara komprehensif dan terintegrasi ini, pengelolanya itu memperhatikan 3 poin, ya. Yang pertama adalah sistem distribusi melibatkan berbagai pihak. Ada prinsipal, distributor, warehouse, dan retailer, dan pemerintah. Anggaplah prinsipal ini merupakan produsen, ya, yang tersebar di daerah. Jadi prinsipal ini adalah produsen. Ada lagi nanti posisinya perusahaan sebagai distributor, ada perusahaan yang menggerakkan warehouse, ada perusahaan yang menggerakkan retailer, dan juga pemerintah. Ini saling berkaitan, ya. Nah, jadi itulah entitas-entitas yang terlibat, ya, dalam hal ini. Tapi setiap karakteristik produk itu memiliki entitas-entitas juga yang khusus, yang unik, ya. Ya, seperti itu. Ada entitasnya panjang, ada entitasnya yang sederhana, dan ada yang medium. Kemudian semakin banyak pihak yang terlibat dan tersebar di berbagai daerah, ini bisa menyulitkan koordinasi. Nah, jadi makanya beberapa pakar mengatakan bahwa simplifikasi atau menyimpelkan atau menyederhanakan proses distribusi akan mengurangi resiko pengiriman. Nah, ada juga ahli yang mengatakan seperti itu. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa tidak ada masalah, apakah sekompleks apa, yang penting koordinasinya bisa berjalan dengan baik. Nah, itu juga tidak bisa disalahkan. Yang jelas penetapan keputusan mana yang dipilih itu semua tergantung dari evaluasi, ya. Evaluasi dalam proses pengiriman, evaluasi dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya dahulunya ada 10 orang pihak terkait,
kemudian disimpelkan menjadi 5 dan seterusnya. Itu bisa saja terjadi ya. Tergantung dari kasus by kasus ya. Kemudian pengorganisasian sistem distribusi sebaiknya menggunakan konsep gabungan antara sentralisasi dengan desentralisasi ya. Ini juga merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Kemudian di sini desentralisasi itu akan berjalan dengan lebih baik bila sistem informasi distribusi itu mendukung. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa sistem informasi dalam logistik dan distribution itu very important, very critical, sangat kritik, sangat penting maksud saya. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah aspek SDM ya. Jadi berbicara tentang SDM dalam logistik ini tidak bisa juga kita anggap remeh ya. Karena ini penting. Kenapa? Karena SDM lah yang akan melaksanakan, yang akan membuat perencanaan. SDM lah yang akan mengatur segala-galanya. Ya, maksudnya segala-galanya dalam konteks perusahaan ya. Bukan dalam segala-galanya dalam kehidupan, bukan. Maksud saya manusia yang ada dalam perusahaan logistik itulah yang akan mengatur, atau bagian logistik itulah mereka yang mengatur. Nah, untuk membuat mereka cakap dalam mengatur, maka perlu ada pengetahuan, perlu ada keahlian. Nah, semua itu umumnya diperoleh dari lembaga pendidikan seperti yang Anda ikuti saat ini ya. Walaupun mungkin materi yang saya berikan tidak optimal, tetapi setidaknya bisa memberikan sedikit wawasan kepada, atau mungkin banyak wawasan kepada Anda mengenai logistik dan distribusi yang kaitannya dengan mata kuliah jurus prodi yang Anda sekarang masuki ya, atau yang Anda sekarang program pada tahun ini ya. Karena kembali ke SDM ini dalam logistik, jika mereka tidak memiliki skill, tidak memiliki pengetahuan logistik, maka tentunya akan mempengaruhi dalam hal mungkin lebih awal di perencanaan ya. Dan yang paling akhir adalah pembuatan keputusan. Nah, diharapkan dengan Anda mempelajari materi atau mata kuliah ini, ke depan dalam menentukan keputusan-keputusan strategik yang terkait dengan pendistribusian barang, itu Anda bisa terlibat di dalamnya. Anda mungkin pengambil keputusannya bisa mengeluarkan keputusan yang tepat ya, atau yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi saya kira mengenai berikutnya ini yang Anda lihat, kekuatan sistem informasi ini juga sudah tadi saya sampaikan ya, masalah sistem informasi, di mana sistem informasi yang baik akan memberikan pengaruh besar terhadap proses logistik. Ya, kami itu ya dalam menggunakan ukuran kinerja finansial dan non finansial. Ini juga sudah menerapkan prinsip-prinsip di bidang inventory dan transportasi dan proses informasi. Ini semua sudah saya kira saya sudah jelaskan secara singkat di awal ya. Bisa nanti mungkin pengembangannya nanti nanti bisa kita lakukan dalam diskusi-diskusi selanjutnya ya. Jadi ini hanya video pembelajaran saja sebagai yang sangat saya harapkan adalah kalian bisa mendapatkan pemahaman dasar mengenai bagaimana merencanakan distribusi fisik itu, distribusi barang ya. Apa-apa saja yang perlu diperhatikan, aspek-aspek apa yang perlu yang mempengaruhi ya. Dan resiko-resiko apa yang
kemungkinan bisa dilakukan, bisa dikurangi ya dalam pendistribusian barang. Jadi kalau perencanaannya tepat, maksud saya, maka setidaknya bisa memitigasi resiko-resiko yang dihadapi dalam pengiriman barang. Jadi saya kira itu materi dalam perencanaan distribusi logistik ini, distribusi produk maksud saya. Jika nanti ada pertanyaan, maksud saya bisa Anda tulis di bawah kolom komentar. Kemudian juga nanti mungkin Anda bisa tanyakan langsung ketika kita ada pertemuan Zoom ya, sebelum memulai perkuliahan pada materi yang lain. Anda bisa bebas menanyakan kepada saya. Mungkin ada hal-hal yang perlu saya jelaskan ya lebih jauh mengenai perencanaan distribusi fisik ini. Jadi ini sekedar beberapa materi yang saya harapkan membuka wawasan kita. Kalau banyak pertanyaan muncul, silakan nanti diajukan kepada saya. Ya. Sekali lagi ini adalah proses hybrid learning. Jadi penggabungan beberapa metode pembelajaran. Ya, salah satunya melalui video pembelajaran ini diharapkan Anda menyimak, ya, mencatat mungkin hal-hal poin yang kurang jelas atau hal penting yang bisa menambah pengetahuan Anda dalam hal logistik dan distribusi. Dan jika ada yang sekali lagi yang kurang, maka bisa menanyakan kepada saya dalam waktu yang lain ya. Seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.